Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel Cerita Islami yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita pada video kali ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umat beliau hingga akhir zaman. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Diriwayatkan di dalam kitab Syahih Al-Bukhari dan Syahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa pada suatu hari Rasulullah sedang duduk di dalam masjid bersama para sahabat beliau di kota Madinah. Masjid itu sederhana, beratapkan pelepah kurma dan berlantaikan tanah, namun di sanalah wahyu Allah disampaikan dan hati manusia disucikan. Rasulullah duduk di tengah para sahabat dengan penuh ketenangan. Wajah beliau tidak ditampakkan, namun suara dan sikap beliau memancarkan kasih sayang. Para sahabat duduk melingkar, diam dan menyimak setiap sabda yang keluar dari lisan Rasulullah. Pada saat itu datanglah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dengan penuh adab ia mendekat lalu bertanya kepada Rasulullah tentang amalan yang paling utama di sisi Allah. Ia berkata, "Ya Rasulullah, ayyu syadaqati afdal?" Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling utama? Kemudian Rasulullah bersabda, "Antusaddiqa wa anta sahihun syahihun takhsha al-faqr wa ta'ammil al-ghina wa la tuakhir hatta idza balagat al-hulqum. Qultu li fulanin kadha وَلِفُلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ." Artinya, engkau bersedekah ketika engkau masih sehat, masih mencintai harta, takut jatuh miskin, dan masih berharap hidup berkecukupan. Janganlah engkau menunda sedekah hingga nyawa telah sampai di tenggorokan. Lalu engkau berkata untuk si fulan sekian, dan untuk si fulan sekian, padahal harta itu pada akhirnya memang akan menjadi milik mereka. Hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Setelah mendengar sabda Rasulullah itu, Abu Hurairah terdiam. Hatinya bergetar. Ia memahami bahwa sedekah terbaik bukanlah sedekah yang diberikan saat harta sudah tidak lagi berarti, tetapi sedekah yang diberikan ketika iman masih diuji oleh kecintaan kepada dunia. Para sahabat yang hadir pun merenungkan nasihat tersebut karena mereka menyadari bahwa kematian bisa datang tanpa aba-aba. Dalam riwayat yang sama disebutkan pula bahwa seorang sahabat lain bertanya kepada Rasulullah tentang amalan yang paling utama dalam Islam. Rasulullah menjawab sesuai dengan kebutuhan iman sahabat tersebut. Beliau bersabda, "As-salatu ala waqtiha." Artinya, salat yang dikerjakan pada waktunya. Hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian sahabat itu bertanya lagi, "Lalu amalan apa setelah itu, wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah menjawab, "Barrul walidain." Artinya, berbakti kepada kedua orang tua. Hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Para sahabat memahami bahwa jalan menuju ridha Allah dimulai dari ketaatan kepada Allah dan berlanjut kepada kebaikan kepada manusia, terutama kepada kedua orang tua. Demikianlah majelis ilmu itu berlangsung. Rasulullah tidak hanya menjawab pertanyaan, tetapi mendidik hati para sahabat agar mengenal prioritas amal. Hingga hari ini, riwayat tersebut tetap hidup di dalam kitab-kitab hadits, menjadi cahaya bagi umat Islam agar tidak menunda amal, menjaga salat, dan berbakti kepada orang tua. Diriwayatkan di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi dan Musnad Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu bahwa pada suatu hari Rasulullah berada di tengah para sahabatnya. Mereka duduk dalam sebuah majelis ilmu dengan penuh ketenangan. Rasulullah menyampaikan nasihat dengan lembut, sementara para sahabat mendengarkan dengan hati yang tunduk dan penuh perhatian.
Pada saat itu seorang sahabat berdiri dan menyampaikan kegelisahan hatinya kepada Rasulullah. Ia merasa bahwa syariat Islam memiliki banyak cabang amalan, dan ia khawatir tidak mampu menjaga semuanya dengan sempurna. Ia kemudian berkata, "Ya Rasulullah, inna syara'iyal islami qad kathurat alayya." Wahai Rasulullah, sesungguhnya ajaran Islam terasa banyak bagiku. Kemudian ia melanjutkan, "Fa'akhbirni bisyai'in atamassaku bihi." Maka beritahukanlah kepadaku satu amalan yang dapat aku pegang teguh. Lalu Rasulullah bersabda, "La yazalu lisanuka ratiban min dzikrillah." Artinya, hendaklah lisanmu senantiasa basah dengan mengingat Allah. Hadits riwayat Imam At-Tirmidzi. Para sahabat terdiam mendengar jawaban itu. Mereka memahami bahwa zikir bukanlah amalan yang berat bagi tubuh, namun sangat besar nilainya di sisi Allah. Zikir dapat dilakukan dalam setiap keadaan, ketika duduk, berdiri, berjalan, bahkan saat hati sedang diuji dengan kesedihan. Dalam riwayat lain disebutkan pula bahwa seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang amalan yang paling dekat untuk mendekatkan diri kepada Allah dan paling mudah untuk dilakukan. Maka Rasulullah bersabda, "Uhibbul kalama ilallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar." Artinya, ucapan yang paling dicintai Allah adalah subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Hadits riwayat Imam Muslim. Para sahabat memahami bahwa kalimat-kalimat zikir tersebut ringan di lisan, namun berat di timbangan amal. Ia membersihkan hati, menenangkan jiwa, dan mengangkat derajat seorang hamba di sisi Rabb-Nya. Dalam majelis yang lain diriwayatkan di dalam kitab Sunan An-Nasa'i dan Musnad Imam Ahmad dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu bahwa ia bertanya kepada Rasulullah tentang salawat. Ia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inni uqsiru syalati alaika, fakamajalu laka min syalati." Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku banyak bersalawat kepadamu. Maka berapa bagian yang sebaiknya aku sisihkan untukmu dari doaku? Maka Rasulullah bersabda, "Ma syi'ti, fa in zidat, fa huwa khairun lak." Artinya, terserah engkau. Dan jika engkau menambahkannya, maka itu lebih baik bagimu. Hadits riwayat Imam At-Tirmidzi. Sahabat itu terus bertanya, hingga akhirnya Rasulullah bersabda, "Idzan takaffa hamak, wa yaghfiru laka dhanbak." Artinya, jika demikian, maka engkau akan dicukupkan dari segala kegundahan dan dosa-dosamu akan diampuni. Hadits riwayat Imam At-Tirmidzi. Para sahabat pun memahami bahwa memperbanyak salawat kepada Rasulullah bukan hanya bentuk cinta, tetapi juga sebab datangnya ketenangan, diampuninya dosa, dan dikabulkannya doa. Demikianlah Rasulullah mendidik para sahabat. Ketika mereka bertanya tentang zikir dan salawat terbaik, beliau tidak memberikan amalan yang memberatkan, tetapi amalan yang mampu menghidupkan hati. Hingga hari ini, nasihat itu tetap hidup di dalam kitab-kitab hadits, mengingatkan umat Islam bahwa lisan yang basah dengan zikir dan salawat adalah tanda hati yang dekat dengan Allah. Dalam majelis yang lain diriwayatkan di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi bahwa seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang amalan yang paling mudah namun paling besar pahalanya. Ia lalu berkata, "Ya Rasulullah, akhbirni bisyai'in yasir." Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku amalan yang ringan bagiku. Maka Rasulullah bersabda, "La yazalu lisanuka ratiban min dzikrillah." Artinya, hendaklah lisanmu senantiasa basah dengan mengingat Allah. Hadits riwayat Imam At-Tirmidzi. Para sahabat memahami bahwa zikir adalah ibadah yang tidak terikat oleh waktu dan keadaan. Ia menghidupkan hati, menenangkan jiwa, dan mendekatkan seorang hamba kepada Allah.
Dari seluruh majelis itu, para sahabat menyadari bahwa Rasulullah tidak pernah menyamakan jawaban untuk setiap orang. Ketika ditanya tentang yang paling utama, beliau menjawab sesuai dengan kebutuhan iman orang yang bertanya. Bagi yang lalai salatnya, maka salatlah yang utama. Bagi yang keras hatinya, maka infaklah obatnya. Dan bagi yang lisannya sering lalai, maka zikir adalah penyelamatnya. Demikianlah Rasulullah mendidik umatnya. Ibadah yang paling utama bukanlah yang paling berat, tetapi yang paling dibutuhkan untuk memperbaiki diri. Hingga hari ini, riwayat-riwayat tersebut tetap hidup di dalam kitab-kitab hadits, menjadi petunjuk bagi umat Islam dalam menentukan prioritas amal menuju ridha Allah. Pada suatu hari Rasulullah berada di tengah para sahabat beliau. Mereka duduk dalam sebuah majelis ilmu dengan penuh ketenangan. Rasulullah memandang para sahabatnya, lalu mengajukan sebuah pertanyaan untuk menguji pemahaman dan kecintaan mereka terhadap Al-Quran. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Siapakah di antara kalian yang mampu mengkhatamkan Al-Quran dalam satu malam?" Para sahabat saling berpandangan. Mereka terdiam. Tidak seorang pun yang menjawab. Mereka mengetahui bahwa membaca Al-Quran dari awal hingga akhir dalam satu malam bukanlah perkara yang ringan. Bahkan bagi mereka yang terbiasa membaca Al-Quran setiap hari. Melihat para sahabat terdiam, Rasulullah kembali bersabda, "Sesungguhnya hal itu mudah bagi orang yang Allah mudahkan baginya." Namun tetap saja para sahabat tidak ada yang menjawab. Mereka khawatir mengatakan sesuatu tanpa ilmu. Maka pada saat itu berdirilah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dengan penuh keyakinan dan adab, ia menyampaikan jawabannya kepada Rasulullah. Ia kemudian berkata, "Ya Rasulullah, barang siapa membaca Qul huwallahu ahad, maka sungguh ia telah mengkhatamkan sepertiga Al-Quran." Maka Rasulullah pun membenarkan hal tersebut dan bersabda, "Qul huwallahu ahadun ta'addili thuluthil Qur'an." Artinya, surat Qul huwallahu ahad sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Para sahabat pun memahami bahwa maksud Rasulullah bukanlah menggugurkan kewajiban membaca Al-Quran secara keseluruhan, melainkan menjelaskan tentang keutamaan dan kandungan makna Al-Quran. Surat Al-Ikhlas mengandung tauhid yang menjadi inti ajaran Al-Quran, sehingga membacanya bernilai sepertiga Al-Quran dalam keutamaan pahala. Dari majelis itu, para sahabat belajar bahwa Al-Quran tidak hanya dibaca dengan lisan, tetapi juga dipahami dengan hati, dan bahwa Allah memberikan keutamaan khusus pada ayat-ayat tertentu sebagai rahmat bagi umat Nabi Muhammad. Demikianlah Rasulullah mendidik para sahabat dengan hikmah. Ketika mereka tidak mampu menjawab, beliau membuka jalan ilmu melalui Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hingga hari ini, riwayat tersebut tetap hidup di dalam kitab-kitab hadits. Diriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Dawud dan Sunan Ibnu Majah dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa pada suatu hari Rasulullah berada di tengah para sahabat beliau. Mereka duduk dalam sebuah majelis dengan penuh ketenangan. Rasulullah menyampaikan nasihat dan para sahabat mendengarkan dengan hati yang tunduk. Pada saat itu datanglah seorang sahabat. Wajahnya terlihat letih dan penuh kegelisahan. Ia mendekat kepada Rasulullah, lalu mengadukan keadaan hidupnya. Rezekinya terasa sempit, usahanya sering terhalang, dan hidupnya terasa berat meski ia telah berusaha. Ia kemudian berkata dengan penuh harap, "Ya Rasulullah, inna ma'ali qalil wa rizki dhaqiq." Wahai Rasulullah, sesungguhnya hartaku sedikit dan rezekiku terasa sempit. Rasulullah mendengarkan keluhannya dengan penuh kasih sayang. Beliau tidak mencela, tidak pula meremehkan.
Lalu Rasulullah mengajarkan sebuah amalan yang ringan di lisan, namun besar dampaknya dalam kehidupan seorang hamba. Kemudian Rasulullah bersabda, "Man luzima al-istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan, wa min kulli dhiqin mukhrijan, wa rizqahu min haitsu la yahtasib." Artinya, barang siapa membiasakan istighfar, maka Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dari setiap kesedihan, memberikan kelapangan dari setiap kesempitan, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Hadits riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Majah. Mendengar sabda Rasulullah itu, sahabat tersebut terdiam. Ia memahami bahwa sempitnya rezeki tidak selalu disebabkan oleh kurangnya usaha, tetapi seringkali karena jauhnya seorang hamba dari memperbanyak kembali kepada Allah. Para sahabat yang hadir pun merenungkan nasihat itu, karena mereka menyadari bahwa istighfar bukan hanya penghapus dosa, tetapi juga pembuka pintu rezeki. Rasulullah mengajarkan bahwa ketika langit terasa tertutup dan bumi terasa sempit, maka kunci pembukanya adalah kembali kepada Allah dengan memperbanyak istighfar. Dengan hati yang tunduk, lisan yang memohon ampun, dan jiwa yang berserah diri. Demikianlah Rasulullah mendidik umatnya. Ketika seorang sahabat mengeluhkan sulitnya rezeki, beliau tidak hanya mengajarkan usaha lahiriah, tetapi juga mengajarkan jalan langit. Hingga hari ini, riwayat tersebut tetap hidup di dalam kitab-kitab hadits, menjadi pengingat bahwa istighfar adalah cahaya bagi hati, ketenangan bagi jiwa, dan pembuka pintu rezeki bagi siapapun yang bersungguh-sungguh mengamalkannya. Diriwayatkan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, dan Sunan At-Tirmidzi, bahwa pada suatu hari Rasulullah sedang duduk bersama para sahabat beliau di kota Madinah. Di antara yang hadir pada majelis itu adalah Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma, serta banyak sahabat lainnya. Mereka duduk dengan penuh ketenangan, menyimak setiap nasihat Rasulullah dengan hati yang tunduk. Pada saat itu Rasulullah sedang berbicara kepada para sahabat tentang akhlak dan kelembutan hati. Suasana majelis begitu tenang hingga tiba-tiba datang seorang laki-laki. Ia mendekat dengan penuh adab, lalu duduk di hadapan Rasulullah. Dengan suara yang lirih namun penuh keinginan untuk memperbaiki diri, ia bertanya kepada Rasulullah tentang perkara yang sangat menggetarkan hatinya. "Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yubaidu ar-rahmatillah wa amalin yunzilu rahmatallah." Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku perbuatan yang menjauhkan seseorang dari rahmat Allah dan perbuatan yang menyebabkan turunnya rahmat Allah. Mendengar pertanyaan itu, Rasulullah memandang para sahabatnya. Beliau kemudian menjawab dengan sabda yang singkat, namun sangat dalam maknanya. Kemudian Rasulullah bersabda, "La tanza'ur rahmata illa min syaqi." Artinya, tidaklah dicabut rasa kasih sayang kecuali dari orang yang celaka. Hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Para sahabat terdiam. Mereka memahami bahwa kerasnya hati, kasar kepada manusia, dan hilangnya rasa belas kasih adalah tanda dijauhkannya seseorang dari rahmat Allah. Ketika rahmat dicabut dari hati seorang hamba, maka kebaikan pun akan terasa berat baginya. Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya untuk menjelaskan perbuatan yang mendatangkan rahmat Allah. Beliau bersabda, "Ar-rahimuna yarhamuhum ar-Rahman, irhimu man fil ardi yarhamukum man fis sama." Artinya, orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang. Sayangilah siapapun yang ada di bumi, niscaya kalian akan disayangi oleh Zat yang ada di langit. Hadits riwayat Imam At-Tirmidzi. Mendengar sabda Rasulullah itu, Umar dan Utsman radhiyallahu anhuma menundukkan kepala. Para sahabat memahami bahwa
Rahmat Allah tidak turun kepada orang yang keras hatinya, tetapi kepada mereka yang lembut, penyayang, dan penuh belas kasih kepada sesama makhluk Allah. Rasulullah mengajarkan bahwa rahmat Allah dekat dengan orang yang memaafkan, menolong, dan tidak menyakiti. Dan rahmat Allah akan menjauh dari hati yang dipenuhi kesombongan, kekerasan, dan kezaliman terhadap orang lain. Rasulullah tidak hanya menjawab pertanyaan, tetapi menanamkan nilai akhlak yang menjadi sebab turunnya rahmat Allah. Hingga hari ini, riwayat tersebut tetap hidup di dalam kitab-kitab hadits, mengingatkan umat Islam bahwa jalan menuju rahmat Allah dimulai dari hati yang lembut dan kasih sayang kepada sesama. Pada suatu hari Rasulullah berada di Madinah, duduk bersama para sahabat beliau. Majelis itu dipenuhi ketenangan. Para sahabat mendengarkan nasihat Rasulullah tentang kehidupan rumah tangga dan tanggung jawab seorang suami terhadap keluarganya. Pada saat itu datanglah seorang perempuan. Ia mendekat dengan langkah pelan dan penuh rasa malu. Wajahnya tidak menampakkan keberanian, namun hatinya dipenuhi kegelisahan. Ia mengadu kepada Rasulullah tentang keadaan rumah tangganya. Ia berkata bahwa suaminya telah lama tidak menggaulinya. Bukan karena sakit, bukan pula karena perjalanan jauh, tetapi karena suaminya terlalu sibuk dengan ibadahnya. Si suami banyak berpuasa di siang hari dan menghabiskan malamnya dengan salat, hingga melalaikan hak istrinya sebagai seorang istri. Mendengar pengaduan itu, Rasulullah terdiam sejenak. Wajah beliau menunjukkan keseriusan karena perkara tersebut bukan perkara ringan. Rumah tangga adalah amanah, dan setiap amanah akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian Rasulullah memerintahkan agar suami perempuan itu dipanggil. Ketika suami tersebut datang dan berdiri di hadapan Rasulullah, beliau bertanya kepadanya tentang kebiasaan ibadahnya. Lelaki itu menjawab bahwa ia sering berpuasa dan banyak mengerjakan salat malam dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah. Maka Rasulullah bersabda kepadanya dengan tegas namun penuh kasih sayang. Beliau menjelaskan bahwa ibadah kepada Allah tidak boleh menghilangkan hak manusia, terlebih hak istri. Rasulullah bersabda bahwa tubuh memiliki hak, mata memiliki hak untuk beristirahat, dan istri memiliki hak yang harus dipenuhi. Beliau menegaskan bahwa sebaik-baik ibadah adalah ibadah yang seimbang dan sesuai dengan sunnah beliau. Rasulullah bersabda bahwa beliau sendiri berpuasa dan berbuka, salat malam dan tidur, serta menikahi perempuan. Barang siapa yang membenci sunnah beliau, maka ia bukan termasuk golongan beliau. Mendengar sabda Rasulullah itu, lelaki tersebut menundukkan kepala. Ia menyadari bahwa ibadah yang benar bukan hanya banyaknya amal, tetapi menunaikan setiap hak sesuai porsinya. Ia memahami bahwa mendekatkan diri kepada Allah tidak boleh dilakukan dengan menzalimi orang lain, bahkan dengan alasan ibadah. Perempuan itu pun merasa tenang. Ia tidak lagi merasa bersalah karena mengadu, sebab Rasulullah mengajarkan bahwa Islam menjaga keseimbangan antara ibadah dan kehidupan rumah tangga. Para sahabat yang hadir mengambil pelajaran besar. Mereka memahami bahwa Islam adalah agama yang adil, yang tidak memisahkan antara ibadah kepada Allah dan tanggung jawab kepada sesama manusia. Demikianlah peristiwa itu terjadi. Rasulullah tidak hanya menyelesaikan masalah rumah tangga, tetapi juga meletakkan prinsip penting dalam kehidupan umat Islam, bahwa ibadah yang paling dicintai Allah adalah ibadah yang lurus, seimbang, dan tidak melalaikan hak siapapun. Ketika Rasulullah sedang duduk bersama para sahabat di salah satu majelis beliau di Madinah, suasana saat itu begitu tenang. Para sahabat duduk melingkar di atas tanah. Tidak ada kemewahan, tidak ada singgasana,
hanya tikar sederhana, dinding dari tanah liat, dan atap dari pelepah kurma. Namun dari tempat itulah keluar cahaya yang menerangi hati manusia hingga akhir zaman. Rasulullah berada di tengah mereka. Beliau duduk dengan penuh ketawaduan. Para sahabat memandang beliau dengan rasa cinta dan hormat. Mereka tidak berani banyak berbicara, kecuali jika ditanya atau diberi izin, karena setiap kata yang keluar dari lisan Rasulullah adalah petunjuk dan pelajaran. Pada saat itu datanglah seorang sahabat. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa ia adalah seorang lelaki yang hatinya sedang gelisah. Ia melihat dunia terbentang luas di hadapannya. Namun di saat yang sama ia takut hatinya terikat kepada dunia dan jauh dari Allah. Ia mendekat kepada Rasulullah dengan penuh adab, lalu duduk di hadapan beliau. Kemudian sahabat itu bertanya, "Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku suatu amalan yang jika aku mengerjakannya, Allah akan mencintaiku dan manusia pun akan mencintaiku." Pertanyaan itu membuat para sahabat terdiam. Mereka menyadari bahwa ini bukan pertanyaan tentang banyaknya ibadah, bukan pula tentang harta atau kekuasaan, tetapi tentang keadaan hati. Rasulullah menatap sahabat itu dengan pandangan penuh kasih sayang. Beliau tidak tergesa-gesa menjawab, seakan ingin menanamkan makna yang dalam sebelum kata-kata itu keluar dari lisan beliau. Kemudian Rasulullah bersabda, "Izhad fid dunya yuhibbuka Allah, wazhad fima 'indan nas yuhibbukan nas." Artinya, bersikap zuhudlah engkau terhadap dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Dan bersikap zuhudlah engkau terhadap apa yang dimiliki manusia, niscaya manusia akan mencintaimu. Hadits riwayat Imam Ibnu Majah. Setelah sabda itu disampaikan, majelis menjadi hening. Para sahabat merenungkan makna zuhud yang disampaikan oleh Rasulullah. Mereka memahami bahwa zuhud bukan berarti meninggalkan dunia sepenuhnya, bukan pula hidup dalam kemiskinan yang disengaja. Rasulullah kemudian menjelaskan kepada para sahabat dengan perbuatan dan kehidupan beliau sendiri. Beliau adalah manusia yang paling zuhud, namun bukan manusia yang meninggalkan tanggung jawab dunia. Beliau berdagang, memimpin umat, berkeluarga, dan bermuamalah dengan manusia. Namun dunia tidak pernah tinggal di dalam hati beliau. Para sahabat melihat bagaimana Rasulullah tidur di atas tikar kasar hingga membekas di punggung beliau. Mereka melihat bagaimana beliau menambal sendiri sandalnya, memerah susu kambingnya, dan menahan lapar berhari-hari. Namun ketika dunia datang kepada beliau, beliau tidak menolaknya karena benci, melainkan menggunakannya untuk ketaatan. Rasulullah mengajarkan bahwa zuhud adalah ketika dunia berada di tangan, bukan di hati. Zuhud adalah ketika seseorang tidak bersedih berlebihan karena kehilangan dunia dan tidak terlalu bergembira karena mendapatkannya. Hatinya tetap tenang, karena yang ia kejar bukan dunia, melainkan ridha Allah. Para sahabat pun memahami bahwa zuhud juga berarti tidak rakus terhadap apa yang dimiliki orang lain, tidak iri, tidak tamak, dan tidak berharap kepada manusia. Barang siapa yang menjaga hatinya dari berharap kepada makhluk, maka Allah akan cukupkan urusannya. Sahabat yang bertanya tadi menundukkan kepala. Air matanya hampir jatuh. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu sibuk mengejar apa yang fana, hingga lupa menata hati agar dekat dengan Allah. Sejak hari itu banyak sahabat yang memperbaiki niat mereka. Mereka tetap bekerja, berdagang, dan berjuang. Namun hati mereka tidak lagi bergantung kepada dunia. Mereka menjadikan dunia sebagai jalan, bukan tujuan. Rasulullah mendidik para sahabat dengan kalimat yang singkat, namun maknanya sangat dalam.
Beliau tidak hanya mengajarkan ibadah anggota tubuh, tetapi juga ibadah hati. Hingga hari ini sabda tentang zuhud itu tetap hidup, menjadi cermin bagi setiap orang yang ingin dicintai Allah dan dicintai manusia, agar melepaskan dunia dari hati dan menggantinya dengan keikhlasan dan ketawakalan. Pada suatu majelis yang penuh ketenangan, para sahabat duduk melingkar menghadap beliau. Setiap orang hadir dengan niat mencari kebenaran dan mengenal Allah dengan lebih dekat. Pada saat itu datanglah seorang lelaki dari kalangan Arab Badui. Wajahnya memperlihatkan ketulusan dan keingintahuan yang dalam. Ia tidak bertanya tentang harta, tidak pula tentang dunia. Ia datang dengan pertanyaan yang lahir dari kegelisahan hati seorang hamba. Ia berdiri di hadapan Rasulullah, lalu bertanya dengan suara yang jujur dan polos. Kemudian ia berkata, "Ya Rasulullah, apakah Tuhan kami itu dekat sehingga kami boleh bermunajat kepadanya? Ataukah dia jauh sehingga kami harus memanggilnya dengan suara keras?" Mendengar pertanyaan itu, para sahabat terdiam. Pertanyaan tersebut bukan pertanyaan ringan. Itu adalah pertanyaan tentang Allah, tentang kedekatan antara hamba dan Rabb-Nya. Rasulullah tidak langsung menjawab dengan kata-kata beliau. Beliau terdiam sejenak, menunggu petunjuk dari Allah. Tidak lama kemudian turunlah wahyu kepada Rasulullah yang menjawab kegelisahan hati manusia sepanjang zaman. Lalu Rasulullah membacakan firman Allah kepada para sahabat. "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an." Artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku maha dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Surah Al-Baqarah ayat 186. Kemudian Rasulullah menjelaskan kepada para sahabat bahwa Allah tidak membutuhkan suara yang keras, tidak pula jarak yang jauh. Allah maha mendengar bisikan hati, maha mengetahui apa yang tersembunyi di dalam dada, bahkan sebelum doa itu terucap. Dalam riwayat disebutkan bahwa Rasulullah bersabda kepada para sahabat agar mereka tidak mengeraskan suara ketika berdoa, karena mereka tidak berdoa kepada Tuhan yang tuli dan tidak pula jauh. Beliau bersabda, "Innakum la tad'una asamma wa la ghaiban, innakum tad'una sami'an qariban." Artinya, sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada Tuhan yang tuli dan tidak pula yang jauh. Kalian berdoa kepada Tuhan yang maha mendengar dan maha dekat. Hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Mendengar penjelasan itu, hati para sahabat menjadi tenang. Mereka memahami bahwa Allah lebih dekat kepada mereka daripada apapun yang mereka bayangkan. Dekat dengan ilmunya, dekat dengan pendengarannya, dan dekat dengan rahmatnya. Sahabat yang bertanya itu pun menundukkan kepala. Air matanya menetes. Ia tidak lagi merasa jauh dari Allah. Ia memahami bahwa setiap doa yang keluar dari hati yang tulus akan sampai kepada Allah, meskipun hanya berupa bisikan. Sejak saat itu para sahabat semakin memperbaiki cara mereka berdoa. Mereka tidak lagi sekadar menggerakkan lisan, tetapi menghadirkan hati. Mereka yakin bahwa Allah mendengar keluhan orang yang lemah, doa orang yang kesepian, dan tangisan hamba yang berserah diri. Demikianlah Rasulullah mengajarkan tentang Allah. Bukan dengan filsafat yang rumit, tetapi dengan wahyu yang menenangkan hati. Bahwa Allah itu dekat, sangat dekat, kepada siapapun yang memanggilnya dengan keikhlasan. Dan hingga hari ini, ayat dan hadits itu tetap hidup, menguatkan hati setiap hamba yang merasa sendirian bahwa ia tidak pernah benar-benar jauh dari Allah. Pada suatu hari beliau duduk bersama para sahabat di dalam masjid.
Saat itu masjid dipenuhi ketenangan. Para sahabat duduk melingkar, sebagian bersandar pada tiang-tiang masjid yang terbuat dari batang kurma. Rasulullah duduk di tengah-tengah mereka dengan penuh kewibawaan dan kasih sayang. Beliau tidak duduk di tempat yang tinggi, tidak pula memisahkan diri dari para sahabat. Siapapun yang masuk ke masjid terkadang tidak bisa membedakan manakah Rasulullah dan manakah para sahabat karena ketawaduan beliau. Pada saat itu datanglah seorang sahabat besar, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia dikenal sebagai sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah. Seorang yang lembut hatinya, kuat ibadahnya, dan sangat ingin mengetahui perkara-perkara yang paling dicintai dan paling dibenci oleh Allah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mendekat, lalu duduk dengan penuh adab di hadapan Rasulullah. Ia menundukkan kepala, lalu berbicara dengan suara yang tenang, namun penuh kesungguhan. Ia berkata dengan perlahan, "Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah dan amalan apakah yang paling dibenci oleh Allah." Mendengar pertanyaan itu, para sahabat terdiam. Mereka menyadari bahwa pertanyaan tersebut bukan sekadar ingin tahu, tetapi lahir dari hati yang ingin selamat di sisi Allah. Karena mengenal apa yang dicintai Allah berarti mendekat, dan mengenal apa yang dibenci Allah berarti menjauhkan diri dari kebinasaan. Rasulullah menatap Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dengan pandangan penuh kasih. Beliau memahami kegelisahan hati sahabatnya. Kemudian Rasulullah mulai menjawab dengan penuh hikmah. Beliau bersabda, "As-salatu ala waqtiha." Artinya, salat yang dikerjakan pada waktunya. Hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Para sahabat terdiam kembali. Mereka memahami bahwa amalan yang paling dicintai Allah bukanlah yang paling berat menurut manusia, tetapi yang paling menjaga hubungan antara hamba dan Rabb-Nya. Syalat yang dilakukan tepat waktu menunjukkan kecintaan seorang hamba kepada Allah, melebihi kesibukan dunianya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya kembali, "Lalu amalan apa setelah itu, wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah bersabda, "Barrul walidain." Artinya, berbakti kepada kedua orang tua. Hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Para sahabat memahami bahwa setelah hak Allah, maka hak manusia yang paling besar adalah hak kedua orang tua. Tidak ada ibadah yang tinggi nilainya jika seorang hamba masih menyakiti ayah dan ibunya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kembali bertanya, "Lalu amalan apa lagi setelah itu, wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah menjawab, "Al-jihadu fi sabilillah." Artinya, berjihad di jalan Allah. Di hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Para sahabat memahami bahwa jihad adalah puncak pengorbanan, baik dengan harta, tenaga, maupun jiwa, demi meninggikan kalimat Allah. Setelah itu Rasulullah juga menjelaskan tentang amalan-amalan yang dibenci oleh Allah. Beliau mengingatkan para sahabat agar tidak hanya mengejar kebaikan, tetapi juga menjauhi keburukan. Rasulullah menjelaskan bahwa di antara perbuatan yang paling dibenci Allah adalah kezaliman. Allah membenci hamba yang menzalimi orang lain, baik dengan lisannya, tangannya, maupun dengan kekuasaannya. Zalim adalah kegelapan pada hari kiamat, dan doa orang yang dizalimi tidak memiliki hijab di sisi Allah. Beliau juga menyebutkan bahwa Allah sangat membenci kesombongan. Orang yang berjalan di muka bumi dengan hati yang angkuh, meremehkan orang lain, dan merasa lebih tinggi dari sesamanya adalah orang yang jauh dari rahmat Allah. Kesombonganlah yang dahulu menjatuhkan iblis meskipun ia memiliki ibadah yang banyak. Rasulullah juga mengingatkan bahwa Allah membenci orang yang lisannya kotor, suka berbohong,
mengadu domba, dan merusak hubungan antar manusia, karena lisan yang tidak dijaga dapat menghancurkan amal yang banyak. Dalam riwayat lain, Rasulullah menyebutkan bahwa Allah membenci orang yang berlebih-lebihan, baik dalam ucapan, perbuatan, maupun dalam urusan dunia dan agama. Islam adalah agama yang lurus dan seimbang, bukan agama yang melampaui batas. Mendengar semua itu, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tertunduk. Hatinya bergetar. Ia menyadari bahwa jalan menuju cinta Allah bukan hanya dengan melakukan banyak amal, tetapi dengan menjaga hati, menjaga salat, berbakti kepada orang tua, dan menjauhi sifat-sifat yang dibenci Allah. Para sahabat yang hadir pun mengambil pelajaran besar. Mereka memahami bahwa Allah mencintai ketaatan yang ikhlas dan membenci kerusakan hati. Mereka pun semakin berhati-hati dalam setiap langkah hidup mereka. Demikianlah majelis itu berlangsung. Rasulullah tidak hanya menjawab pertanyaan, tetapi membentuk jiwa para sahabat. Beliau mengajarkan bahwa keselamatan seorang hamba terletak pada dua perkara: mendekat kepada apa yang dicintai Allah dan menjauh dari apa yang dibenci Allah. Hingga hari ini, nasihat itu tetap hidup, menjadi cermin bagi setiap hati yang ingin selamat dan diridai oleh Allah. Suatu hari beliau duduk bersama para sahabat di dalam masjid. Waktu itu suasana majelis sangat hening. Para sahabat duduk dengan penuh adab, sebagian menundukkan kepala, sebagian memandang ke arah Rasulullah dengan penuh cinta. Mereka menyadari bahwa setiap majelis bersama beliau adalah kesempatan untuk mendapatkan ilmu yang akan menyelamatkan mereka di dunia dan akhirat. Rasulullah duduk di tengah-tengah para sahabat dengan ketenangan yang menenangkan hati. Beliau tidak banyak berbicara kecuali untuk kebaikan. Setiap kalimat yang keluar dari lisan beliau selalu mengandung hikmah dan cahaya. Pada saat itu datanglah seorang sahabat. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa ia adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat yang sangat mencintai ilmu dan selalu haus akan petunjuk Rasulullah. Ia mendekat, lalu duduk di hadapan Rasulullah dengan penuh tawadhu. Kemudian sahabat itu bertanya tentang amalan yang ringan dikerjakan, namun memiliki kedudukan yang besar di sisi Allah. Ia juga bertanya tentang perbuatan yang terlihat ringan dan sepele, namun ternyata sangat berat dosanya di sisi Allah. Pertanyaan itu membuat para sahabat terdiam. Mereka menyadari bahwa banyak manusia meremehkan perkara kecil, padahal di sisi Allah, perkara tersebut bisa sangat besar nilainya. Rasulullah memandang para sahabat, lalu mulai menjawab dengan suara yang lembut namun tegas, agar setiap kata benar-benar tertanam di dalam hati. Beliau bersabda, "Kalimatani khafifatani 'ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila ar-Rahman, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim." Artinya, dua kalimat yang ringan di lisan, berat di dalam timbangan, dan dicintai oleh Allah yang Maha Pengasih, yaitu Subhanallah wa bihamdih dan Subhanallahil azim. Hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Mendengar sabda Rasulullah itu, para sahabat terdiam cukup lama. Mereka merenungkan betapa luasnya rahmat Allah. Amalan yang hanya berupa zikir lisan, tidak membutuhkan harta, tidak pula tenaga yang besar, ternyata memiliki bobot yang sangat berat di hari kiamat. Rasulullah mengajarkan bahwa Allah tidak melihat besarnya amal menurut manusia, tetapi melihat keikhlasan dan ketaatan di balik amal tersebut. Zikir yang keluar dari hati yang sadar akan kebesaran Allah akan mengangkat derajat seorang hamba, meskipun amalan itu tampak sederhana.
Kemudian Rasulullah mengingatkan para sahabat tentang perbuatan yang sering dianggap ringan, bahkan diucapkan tanpa dipikirkan, namun dampaknya sangat besar di sisi Allah. Beliau bersabda, "Inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah, la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam." Artinya, sesungguhnya seseorang mengucapkan satu kalimat yang dimurkai oleh Allah, ia tidak menganggapnya berbahaya, namun karena kalimat itu ia terjerumus ke dalam neraka. Hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Mendengar sabda ini, wajah para sahabat berubah. Hati mereka bergetar. Mereka menyadari bahwa lisan yang tidak dijaga bisa menjadi sebab kebinasaan, meskipun kata-kata itu terlihat ringan dan sepele. Rasulullah mengajarkan bahwa dosa tidak selalu berbentuk perbuatan besar. Terkadang dosa lahir dari ucapan, dari ejekan, dari ghibah, dari dusta, atau dari kalimat yang meremehkan agama dan kebenaran. Semua itu mungkin terasa ringan di dunia, namun sangat berat di timbangan akhirat. Para sahabat pun mulai lebih berhati-hati menjaga lisan mereka. Mereka tidak lagi mudah berbicara tanpa tujuan. Mereka memahami bahwa setiap kata akan dicatat, dan setiap catatan akan diperlihatkan di hadapan Allah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dikenal sebagai sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadits tentang zikir dan penjagaan lisan. Ia memahami betul pelajaran hari itu. Ia mengajarkan kepada umat setelahnya bahwa keselamatan seorang hamba seringkali terletak pada dua hal: memperbanyak zikir dan menjaga lisan. Rasulullah SAW membuka mata mereka tentang hakikat timbangan amal, bahwa amalan ringan bisa mengangkat derajat hingga surga, dan dosa yang dianggap remeh bisa menyeret seseorang ke dalam kebinasaan. Hadits ini menjadi peringatan bagi setiap hamba agar tidak meremehkan zikir dan tidak menganggap ringan satupun dosa. Karena di sisi Allah, yang kecil bisa menjadi besar, dan yang besar bisa menjadi penentu keselamatan atau kebinasaan. Ketika Rasulullah berada di Madinah, pada suatu hari beliau duduk bersama para sahabat di dalam masjid. Suasana majelis saat itu begitu tenang. Para sahabat duduk melingkar, mendengarkan setiap nasihat Rasulullah dengan hati yang khusyuk. Tidak ada yang berbicara kecuali dengan izin, karena mereka mengetahui bahwa setiap kalimat dari Rasulullah adalah petunjuk dari Allah. Pada saat itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu berada di majelis tersebut. Ia dikenal sebagai sahabat yang sangat perhatian terhadap ilmu dan selalu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang penting bagi umat. Ia memperhatikan keadaan manusia, melihat perbedaan antara orang yang banyak ibadahnya dan orang yang baik akhlaknya. Lalu hatinya tergerak untuk bertanya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mendekat kepada Rasulullah dengan penuh adab, lalu berkata bahwa ia ingin menanyakan suatu perkara yang membuatnya heran. Ia berkata bahwa ada seorang perempuan yang dikenal oleh manusia sebagai ahli ibadah. Perempuan itu banyak salat di malam hari, rajin berpuasa di siang hari, dan sering bersedekah. Namun di sisi lain ia sering menyakiti tetangganya dengan lisannya dan tidak peduli terhadap orang-orang miskin di sekitarnya. Mendengar hal itu, para sahabat terdiam. Mereka menyadari bahwa ibadah yang banyak belum tentu menunjukkan keselamatan seseorang di sisi Allah jika akhlaknya buruk dan melukai sesama. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah tentang kedudukan perempuan tersebut di sisi Allah. Maka Rasulullah bersabda, "Hiya finnar," artinya, ia berada di dalam neraka. Hadits riwayat Imam Ahmad dan Imam Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad. Mendengar jawaban itu, para sahabat terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa seseorang yang tampak begitu tekun beribadah bisa mendapatkan ancaman yang begitu berat.
Namun mereka juga memahami bahwa Rasulullah tidak berbicara berdasarkan hawa nafsu, melainkan berdasarkan wahyu dan kebenaran. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu melanjutkan pertanyaannya. Ia menyebutkan tentang seorang perempuan lain. Perempuan ini tidak banyak melakukan salat sunnah dan tidak pula dikenal sebagai ahli puasa. Ibadahnya terlihat biasa saja. Namun ia memiliki satu sifat yang menonjol. Ia menjaga lisannya, tidak menyakiti tetangganya, dan sangat peduli kepada orang-orang miskin. Lalu Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya tentang kedudukan perempuan ini di sisi Allah. Maka Rasulullah bersabda, "Hiya fil jannah." Artinya, ia berada di dalam surga. Hadits riwayat Imam Ahmad dan Imam Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad. Majelis itu kembali hening. Para sahabat merenungkan sabda Rasulullah dengan hati yang bergetar. Mereka memahami bahwa ibadah tidak hanya diukur dari banyaknya salat dan puasa, tetapi juga dari bagaimana seorang hamba berakhlak kepada sesama manusia. Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat bahwa hak tetangga dan orang-orang lemah adalah perkara besar di sisi Allah. Seseorang bisa rajin berdiri di hadapan Allah di malam hari, namun jika lisannya melukai tetangganya dan hatinya keras terhadap fakir miskin, maka ibadah itu tidak akan menyelamatkannya. Para sahabat pun memahami bahwa Islam bukan hanya agama ritual, tetapi agama akhlak dan kasih sayang. Ibadah yang benar adalah ibadah yang melahirkan kelembutan hati, kepedulian, dan akhlak yang baik. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyampaikan hadits ini kepada umat setelahnya sebagai peringatan. Ia ingin agar umat Islam tidak terjebak pada ibadah yang tampak banyak, namun kosong dari adab dan kepedulian. Demikianlah Rasulullah mendidik para sahabat. Dengan jawaban yang singkat namun tegas, beliau menjelaskan bahwa keselamatan seorang hamba tidak hanya terletak pada hubungannya dengan Allah, tetapi juga pada hubungannya dengan manusia. Hingga hari ini, kisah ini menjadi pelajaran besar bahwa ibadah tanpa akhlak bisa menjadi sebab kebinasaan, dan akhlak yang baik bisa menjadi jalan menuju surga dengan izin Allah. Demikianlah kisah dan pelajaran yang dapat kita ambil dari sabda Rasulullah pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa ibadah yang sejati bukan hanya tentang banyaknya amal, tetapi juga tentang akhlak, keikhlasan, dan kepedulian kepada sesama. Kami menyadari bahwa sebagai manusia biasa, tentu dalam penyampaian kisah ini masih terdapat kekurangan dan kekeliruan. Oleh karena itu kami dengan segala kerendahan hati memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata, penyebutan, atau penjelasan yang kurang tepat. Semoga Allah mengampuni kita semua dan menerima niat baik ini sebagai amal kebaikan. Sebelum kami akhiri, marilah kita berdoa sejenak. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang kami dengar ini sebagai ilmu yang bermanfaat. Lembutkanlah hati kami untuk mencintai kebaikan dan membenci keburukan. Hiasi hidup kami dengan akhlak yang mulia. Kuatkan iman kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Kumpulkanlah kami bersama Nabi Muhammad, para sahabat, dan orang-orang syalih di dalam surga-Mu kelak. Jika sahabat semua menyukai video seperti ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe channel ini, dan bagikan kepada teman, sanak, dan saudara, agar kebaikan ini bisa terus mengalir dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Akhir kata saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.